Assalamualaikum sahabat Asri. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman memanfaatkan lahan sempit di pinggir jalan di depan rumah saya. Nah, kalau sahabat semua ada lahan sempit di pinggir jalan di depan rumah, bisa dimanfaatkan menjadi taman mini ya. Walaupun tanamannya adalah tanaman-tanaman yang sederhana dan murah-murah, akan tetapi itu akan terlihat lebih cantik daripada lahannya dibiarkan begitu saja. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di berem atau lahan sempit di pinggir jalan di depan rumah saya yang berbatasan dengan saluran air dan jalan utama. Ini tanaman-tanaman hanya sekitar 5 atau 6 tanaman saja. Ini tanaman daun-daun berikele seperti ini sangat murah dan gampang sekali berkembang biaknya. Kemudian tanaman yang berbunga kuning ini harganya sekitar 5 sampai 8.000 saja. Jadi tidak perlu mahal untuk mempercantik halaman rumah kita. Nah, kalau ini adalah nanas beneran ya, ini nanas putih. Kemudian sebelahnya masih tanaman brekele. Kemudian ada lidah buaya. Lidah buaya ini saya tempatkan di sini, ternyata nggak bisa berkembang ya, ketutup sama tanaman besar yang ada di sebelahnya. Nah, ini tadi tanaman bunga tadi yang sangat sederhana sekali, tapi tetap kelihatan cantik kalau berbunga semuanya. Nah, ini adalah krokot yang karena terlalu panjang, beberapa hari yang lalu sudah saya potong karena menutupi krokot-krokot yang ada di bawahnya ya. Pot-pot kecil ini saya isi krokot-krokot, ternyata nggak bisa berkembang karena ketutupan krokot jenis memanjang seperti ini. Nah, ini masih krokot-krokot, insya Allah nanti akan saya bersihkan ulang. Nah, ini sekalian menutup berem yang sudah rusak seperti ini, nanti ditutup sama semen, dibereskan, kemudian ditata ulang tanamannya. Nah, ini masih kelihatan cantik ya, walaupun sederhana. Nah, untuk deretan depan ini adalah pembatasnya tanaman bulu ayam. Ini dulunya saya hanya mempunyai 1-2 pot aja, kemudian berkembang, saya pecah-pecah, dibagi-bagi menjadi banyak karena cepat berkembangnya. Sementara tanaman belimbing ini sudah lama sekali dan sudah sering berbuah. Karena berem ini awalnya saya tanami khusus buah-buahan, ternyata di bawahnya banyak sekali semut merah, jadi setiap berbuah pasti dimakan semut. Nah, ini awalnya saya tanam di pot, kemudian karena akarnya sudah menancap, jadi ini tumbuh kuat. Kemudian ini ada nanas-nanasan, saya taruh di situ. Kemudian sebelahnya belimbing masih sama dengan sebelah kiri tadi. Yang depannya saya taruh bulu ayam sebagai pembatas. Kemudian bunganya hanya krokot. Terus bunga apa ini namanya, yang belakang tetap yang kriwul ini, bunga-bunga kriwul ini saya pecah-pecah menjadi banyak. Nah, di tengahnya ada ini, kalau berbunga merah tetap ada sama seperti di sampingnya lidah buaya. Kemudian tanaman yang ini sama dengan sebelah kanannya. Ini ada
tanaman yang lain sederhana sekali. Jadi hanya beberapa macam tanaman saja ya, nggak harus banyak, nggak harus mahal, sudah bisa menambah oksigen di sekitar rumah kita. Nah, ini segar sekali tanamannya, kena hujan, kena matahari. Nah, ini krokot seperti yang di samping tadi. Ini nanti juga akan saya potong juga karena menutup tanaman krokot yang ada di bawahnya. Nah, ini krokot yang di bawahnya sebenarnya banyak sekali warnanya, bermacam-macam, tapi karena ketutup krokot yang panjang ini akhirnya tidak bisa berkembang. Bisa berkembang, nggak bisa berbunga. Nah, taman ini saya bikin kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Nah, ini sudah mulai tanamannya menjadi rapat, terutama bulu ayam ini sudah harus dipisah-pisah lagi. Nah, ini bunga sederhana, tapi kalau mulai berbunga akan kelihatan cantik. Ini pertama saya tanam tingginya sama, yang sebelah sini nggak kena matahari, yang sini lebih kena matahari, jadi pertumbuhannya lebih cepat yang sebelah kanan ini. Nah, kalau ada bunga-bunga biasanya kupu-kupu datang. Kita bisa menikmati keindahan kupu-kupu di halaman rumah kita. Kupu-kupu aja suka, apalagi orang lain yang memandangnya. Nah, di sebelah ini juga saya tanam lidah buaya, ternyata nggak bisa berkembang juga. Jadi kita kalau menanam itu nggak masalah ya, kita tempatkan dulu pertama, nanti dilihat perkembangannya dulu, mana yang bisa berkembang, mana yang enggak, terus nanti dievaluasi, diganti lagi penempatannya. Nah, ini masih bunga-bunga sederhana yang biasa ada di pinggir jalan ya, tapi kalau berbunga warnanya cantik, kuning. Nah, belakangnya ada lemon. Saya tanam lemon karena kena panas di sini. Nah, ini kelihatan dari samping gang di rumah saya. Taman mini tadi memang ada di bawah pohon mangga. Jadi kalau pagi dapat sinar matahari dari sebelah taman yang kiri, kemudian kalau siang mataharinya tertutup oleh pohon mangga, sedangkan kalau sore yang sebelah kanan yang kena sinar matahari. Jadi kalau penempatannya seperti ini memang cocoknya untuk bunga-bunga yang bisa tahan matahari ya. Yang tengah ini cocok sekali untuk bunga-bunga yang tidak tahan matahari. Nah, ini yang sebelah kanan karena kena matahari jadi bisa berbunga, sementara yang tengah nggak ditempati yang berbunga karena ketutup sama pohon mangga. Nah, kenapa ini nanas-nanasan saya taruh sini? Agar nanasan ini tidak cepat berbunga, tidak cepat membesar ya sahabat, maksudnya karena kalau nanti perkembangannya ini cepat besar sekali. Nah, seperti yang saya tanam di sebelah sini, ini karena kena panas dan ditanam sendiri akhirnya cepat besar seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat, justru malah sudah keluar tongkatnya seperti ini. Nah, kalau di lahan
kita lahan yang sempit ditempatkan tanaman seperti ini, akhirnya memenuhi tempat, dan ini pun akan segera saya pindahkan karena sudah terlalu besar. Ini sudah dipotong berkali-kali, masih tetap membesar dan anaknya cepat sekali berkembangnya. Ya, tanaman seperti ini perlu ditempatkan di bawah pohon agar tidak cepat berkembang. Mungkin itu saja tips dari saya bagaimana berem yang ada di depan rumah kita itu bisa kelihatan cantik walaupun dengan tanaman-tanaman yang sederhana. Terima kasih ya teman-teman, sahabat Asri semuanya sudah menonton channel saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.